Sebuah kisah tentang perjalanan yang ingin memaknai di setiap langkahnya. Di dalamnya termuat tentang persahabatan dan petualangan. Semuanya serba dadakan, dari mulai penentuan jadwal dan persiapannya. Tapi, jika masalah persiapan ekspedisi pendakian, jangan sampai ada satupun yang terlewatkan. Persiapan obat-obatan emang penting, gengs, supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada alkohol, ada emergency blanket, ada madu buat suplai energinya, ada mixagrip flu dan batuk untuk JB yang lagi sakit, dan tolak angin untuk menolak angin. Baik, satu patah dua patah kata tentang keadaanmu sekarang. Padahal tidak memungkinkan, tapi tetap kita semangat untuk atap Garut Cikuray. Atap Cikarang? Cikarok. Atap Cikaro. Aneh. Ditemukan ular, Kita akan mencoba menewaknya, gengs. Ini caranya, tutorialnya. Urai korba ini. Ya astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ini kepalanya ketangkap, gengs. Urai korba dari ini awan, dari kamar awan yang suka mengganggu di sini. Ketewak juga, gengs. Alhamdulillah. karena pendakian yang kami rencanakan itu tektok, jadi harus diakumulasikan terlebih dahulu lamanya perjalanan ke base camp dan waktu awal pendakian. Karena jarak yang harus kami tempuh itu terbilang lumayan jauh. Maka bentuk antisipasinya kami berangkat sesudah persiapan agar sampai ke lokasi tidak terlalu larut malam. Kenapa ini dilakukan? Karena ini adalah kesepakatan kami bersama yang disebabkan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena dari base camp waktu tektoknya itu pukul 3 pagi, jadi datang lebih awal ke base camp agar kami bisa istirahat terlebih dahulu sebelum memulai trekking ke gunung. Jadi anak onohan. Seperti terjadi kebakaran, tapi sebenarnya ini adalah pabrik yang memproduksi listrik tenaga panas bumi. Perjalanan malam terlalu beresiko, tapi kita mengejar waktu supaya nanti bisa lebih awal berangkatnya. Ini tengah malam surat Tepat pukul 9:30 kami sampai di base camp pendakian Gunung Cikuray, yaitu Tapak Grot. Hal yang pertama kami lakukan itu adalah membuka perbekalan nasi yang sudah matang untuk dimakan agar bisa memulihkan tenaga kembali pasca perjalanan. Nangis kerupuk. Itu ada korumaan ya? Mie goreng korumaan naik ngarahupnya. sarang mie goreng deui.
Tapi ngecupa ribuan. ngecupa si sabarjangnya. Seperti biasa, hal yang sederhana itu berharga ketika kita berada dalam keterbatasan. Dikala lahapnya kami menyantap perbekalan, ada salah satu teman kami yang tidak selahap kami. Ternyata temperatur tubuh JB naik lagi, mungkin disebabkan dinginnya suhu atau capek ketika perjalanan. Akibat saking semangat dan antusiasnya sebelum pemberangkatan juga, dia ingin memaksakan ikut walau kondisi tubuhnya sedang tidak fit. Oleh sebab itu, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, maka demi solidaritas bersama, apabila kondisi JB besok pagi masih seperti itu, kami memutuskan untuk menunda ekspedisi kali ini. Kami berharap besar tidak terjadi lagi sesuatu yang pernah kami alami di sini. Syukurlah, ketika kami bangun pukul 3 pagi, panas yang dialami oleh JB mulai mereda. Dan melihat kondisinya, dia memungkinkan untuk ikut ekspedisi kali ini. semuanya itu ada 6 pos. Per posnya itu rata-rata durasi 1 jam 1 jam. Biasanya kalau tektok lebih cepat ya, itu tergantung fisik kondisi kita juga, bisa lebih cepat bisa lebih lama ya. Namun untuk estimasi itu kurang lebih 10 menit sampai 1 jam per pos ini. Dari sini sampai ke pos 1 itu 1 jam, pos 1 ke pos 2 1 jam, itu pos selanjutnya. Untuk sumber mata air di kita itu ada di pos 4 sama pos 3. Terus untuk fasilitas juga ini lengkapnya di pos 2 sama pos 3. Pos 3 terutama area camp tentunya. Terus di sini ada musola juga, ada toilet juga, terus ada warung, ada pos mantau sama pos parkir. Selain itu ada penjaga juga, di sana ada dengan ranger dari tim kita juga. Setelah melakukan simaksi dan diberikannya pengarahan, petualangan pun dimulai. Suasana subuh yang dingin menusuk sampai ke kulit kami. Tapi perlahan-lahan keringat pun keluar dikarenakan kami terus bergerak. Dari kejauhan, pemandangan yang sangat indah terlihat, menunjukkan mata dan dapat menenteramkan hati. Warna langit pun berubah tanpa disadari. Waktu berjalan begitu cepat. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kita terlalu nyaman ketika menikmati keindahan sekitar. Suara burung pun saling bernyaut-nyautan. Nafas begitu lega ketika kita menghirup udara segar di pagi hari. Sesampainya di pos 2, perut kami sudah tidak bisa lagi diajak untuk kompromi. Maka kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu sebagai sumber energi dan untuk menghadapi kenyataan nanti.
video. Wes. Setelah tadi makan, sekarang kita langsung masukkan energi tambahan yaitu cau supaya ada tenaga ketika naik ke puncak. Nah, Cau dapur. Malu tuh di video Cau mana? jangan naon cau. Cau yang naon be? Cau jangan naon. Enak orang kalau gitu kurang. Enak orang. Jom. Anjing kalau gitu bagus. dari kolong. Setelah dirasa cukup istirahatnya, kami melanjutkan perjalanan. Walau tertatih-tatih, tapi kami akan terus berusaha sebisa mungkin. Dari sini nampak keindahan puncak Gunung Papandayan yang kita bisa lihat hanya dari kejauhan, karena statusnya termasuk ke dalam cagar alam. Biarlah, tak mengapa, kita hanya bisa menikmati dari jauh, karena mentaati peraturan yang ada itu termasuk ke dalam etika pendakian. Bukan gunung yang kita cari, melainkan hati yang tersakiti. Cikuray, Namai melaporkan JB Hayang Modal. Kisah-kisahnya dong Pak. Guys, aku capek-capek ke depan. Ternyata ini aku bawa tai di Gunung Cikuray guys. Ini dia. Istirahat lanjut kembali, istirahat lanjut kembali, istirahat lanjut kembali. Itulah yang kami lakukan. Yang terpenting, jangan sampai menyerah di tengah jalan. Pos 3 Camp Area, tempat yang paling cocok untuk mendirikan tenda karena lahannya luas dan masih tertutup oleh vegetasi yang padat. Kang, izin nyita waktunya sebentar buat wawancara tentang Gunung Cikuray. Kalau Cikuray itu, kenapa bisa diberi namakan Gunung Cikuray? Cikuray sih sebenarnya bukan Gunung Cikuray dulunya. Dulunya nama aslinya Sri Manganti. Nanti. Iya. Kenapa disebut Cikuray? Mungkin dulunya ada penguraian gitu. Kata sesepuh zaman dulu gitu, di atas bener Cikuray itu ada seperti pondok gitu. Nanti jadi murid-muridnya itu diurai, penguraian. Wajah yang saya tahu gitu. Oh, yang dimaksud diurai itu kayak gimana Kang? Kayak penguraian disebar gitu. Oh, disebar wilayah-wilayahnya. Oh, jadi itu salah satu alasan kenapa disebut Cikuray. Iya. Terus yang kedua Kang, kan ini termasuk jalur tapak turut. Nah, kapan tapak turut itu berdiri sama apa arti tapak turutnya? Kalau berdirinya sih kalau sebelum 2011 juga udah ada, cuman di resminya 2012. Kenapa dinamain tapak gerot? Dulunya ini hutan gerotan. Itu hutan yang sangat lebat gerot itu. Jadi tinggal tapaknya, tapak itu kan jejak. Jadi jejak itu disebut jadi tapak gerot itu. Ya. Berarti Akang salah satu yang pendiri basecamp tapak gerot kan, betul? Ya. Oh, oke. Nah, kalau ini tentang hewan-hewan sama tumbuh-tumbuhan yang asli dari Cikuray itu ada apa aja kan? Kalau hewan-hewan sih, kalau dulunya sih burung merak kesini banyak. Oh, burung merak. Iya. Terus hewan-hewan seperti kucing macan ya, kucing akar. Jadi tapi kucing yang
ini juga ada dulunya. Jadi sekarang mungkin lah bergeser gitu karena udah banyak inilah aktivitas di sini. Gitu. Kayak gitu aja. Oh, jadi gitu. Makasih Kang waktu sama informasinya. Semangat, 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 semangat. 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 Capeknya jadi kemana, Mei? Jalur kabina ya, Bri. Ya, begitulah. Di antara rekan-rekan atap lembur yang ikut pada ekspedisi kali ini, mereka mempunyai kecepatan yang variasi dan stamina yang berbeda-beda. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita bisa menyesuaikan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal jauh atau tertinggal di belakang. Itulah yang disebut sebagai kerjasama tim dan saling mengerti satu sama lain. Sesuatu yang kami takutkan sejak keberangkatan dari base camp pun terjadi. Stamina JB menurun, badannya panas kembali, tapi dia menguatkan diri untuk melanjutkan perjalanan dan kami mencoba untuk menghiburnya. Dirinya nangkap, dia nangtung. Dirinya madap, dia resap. Sesabarnya gitu JB. Ken belanya Binya. Be, komentarnya Be. Respon aku mah Be. Untuk kawan. Respon untuk kawan. Bagaimana kondisimu sekarang? Alhamdulillah. 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 Sebentar lagi puncak atau berapa lama lagi perkiraan, Be? Tiga sebentar lagi, yuk. Semangat. Tetap semangat terus. Mau kirim pesan-pesan kepada siapa aja, Be? Kirim pesan Cukup aja di atas. di atas, boleh. Go. Sedikit lagi, tinggal beberapa meter lagi. Apa yang kita usahakan akan tercapai juga. Tingkat elevasi yang semakin tinggi menguras tenaga kami. Ternyata, walaupun jarak antara kami dan puncak itu dekat, masih ada tantangan yang harus kami lalui. Vegetasi pun menipis, awan yang sangat indah terlihat. Puncak, sebentar lagi kita akan menggapainya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah, Gunung Cikuray, kami menyapamu. Inilah hasil dari kerja keras dan semangat pantang menyerah dari kami. Akhirnya, kami mencapai puncak.
Sesampainya di puncak, tidak banyak hal yang kami lakukan. Diutamakan makan terlebih dahulu, supaya menjadi energi ketika perjalanan pulang nanti. Alasan kami tidak melakukan apa-apa karena melihat cuaca yang tidak kondusif. Daripada mengambil resiko, mending main aman saja. Ternyata ada bunga edelweiss guys di sini. Jangan petik ya guys, tapi bawa pasangan abadi kamu ke bunga abadi. Penampakan rancangan JB. Nanti surilit emang. Untung. Jadi emang kasih masih cilik. Oh, itu tuh. Itu jarum. Biji itu tuh. Ini Mau ke dia bos sekali. karena ya anjing. Amun dia tak anak kakeknya. Amun dia jalan nama sih. Mana sih? Ah sih. Di penghujung video dokumenter dan perjalanan kali ini mengajarkan, gunung tidak pernah menyerah pada ketinggiannya. Begitu juga kita tidak boleh menyerah pada impian kita. Ini merupakan petualangan awal, bukan akhir dari perjalanan kita.